Selamat suara Tapian. Saya kedatangan tamu itu Alma Naibaho, seorang desainer. Dia aktif di seni budaya Batak, pintar main berbagai alat musik. Wah, nanti banyak hal yang kita gali. Dia lulus dari USU ya itu ya. Saya sapa dulu itu. Horas itu Alma Boru Naibaho. Horas itu. Senang berjumpa itu. Cerita dulu sedikit tuh. Lahir di mana, besar di mana, dari Samosir langsung begitu. Ya. Saya Almene Baho. Saya lahir di Tanjung Balai, tapi orang tua saya berasal dari Pangururan Samosir, dan saya besar di Dolok Sanggul dan Pematang Siantar. Oh, di Dolok Sanggul ya? Iya. Saya orang Dolok Sanggul itu. Oh ya, pas banget dong ya. Aduh, Terima jadi kasih. saya SMA di Pematang Siantar, tapi saya kuliah di Medan. Jurusan apa di USU? Saya Fakultas Ekonomi di USU S1-nya, S2-nya saya di UKI Jakarta, ambil Magister Manajemen. Kemudian menjadi penggiat kain dan juga punya usaha di bidang desain butik. Cerita itu. Apa yang membuat kemudian ke sana atau memang sejak muda sudah bergiat di bidang itu? Ya. Jadi memang kebetulan hobi saya memang dari kecil sudah terlihat orang tua saya itu memang di bidang fashion. Cuma zaman dulu saya khawatir untuk mengambil khusus untuk tata busana. Jadi saya ambil di ekonomi. Setelah saya lulus, saya baru kembali kepada track saya, on the track ya. Saya kembali lagi ke track saya yang fashion. Setelah saya menikah baru mulai mempelajari fashion. Tahun 2000 ya, saya ngambil sekolah desain busana di Susan Budiarjo di Cikini. Saya ngambil tahun 2000, selesai 2001 kalau nggak salah ya. Lalu saya mulai bisnis 2003, mulai bisnis fashion juga ya. Nah di situ saya mulai bergelut di bidang fashion. Lalu bagaimana saya mulai melirik fashion yang yang berkaitan dengan ulus Batak gitu. Jadi memang passion saya adalah fashion atau busana yang memakai kain tradisional atau memakai aplikasi kain tenunan ulus Batak atau kain batik motif keluarga Batak. Nah itu saya mulai tahun 2017 jika nggak salah ya. Jadi kenapa saya mulai tertarik? Karena waktu itu saya punya pemikiran dan saya melihat mengapa ya kita suku Batak Toba selalu memakai kain tradisional suku lain ketika melakukan acara-acara atau pernikahan lah ya. Di dalam pernikahan Batak saya lihat kenapa kita pakai kain songket dari daerah lain, kenapa kita tidak pakai kain kita sendiri gitu. Saya gelisah di situ. Lalu apa yang harus saya buat? Saya mau membuat sesuatu sesudah pemikiran saya, membuat satu desain baju yang bisa menjadi mungkin bukan solusi, tapi kira-kira cara saya untuk supaya tidak tergerus itu ya, untuk mengalihkan gitu. Saya buat satu desain baju, memang konsepnya modern, tapi tetap saya memakai kain tenunan Batak Toba atau ulus Batak gitu. Jadi mulailah saya bikin itu, dia gaun-gaun pengantin yang memang seperti gaun pengantin Eropa atau luar negeri ya, jadi berekor gitu. Tapi saya bikin itu dari kain ulos gitu. Jadi akhirnya kan saya harap tadinya bisa kita itu terpikir, iya ya, daripada saya memakai kain tradisional lain, kenapa saya tidak memakai ini gitu. Jadi saya udah buat itu, tapi memang belum diminatin, mungkin karena memang mahal biayanya. Lalu kedua mungkin karena belum biasa gitu. Tapi itulah mulai saya buat gitu. Itulah usaha saya untuk tetap memakai kain tenunan ini untuk dipakai di dalam fashion gitu. Masuk di bidang usaha, jadi entrepreneur atau kita sebut UKM. Kemudian apa yang dilakukan? Saya dengar juga itu juga melatih orang-orang yang ingin berkarya atau menjadi penjahit di baju-baju Batak. Apa yang kemudian itu kembangkan? Bagaimana mengembangkan ini? Karena tidak mungkin tidak
punya knowledge kalau kita tidak tahu apa bidang yang kita harus kerjakan begitu. Memang bisnis saya kebetulan adalah Alma Butik dan kursus jahit. Jadi memang saya menguasai banget di bidang fashion ini gitu. Sehingga memang saya bisa mengajari orang untuk bagaimana membuat busana itu gitu loh. Jadi di situ kekuatan saya gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini masih hanya sebatas itu dulu gitu. Bagaimana untuk mempengaruhi orang untuk mulai memikirkan atau membuat pakaian-pakaian yang memakai aplikasi atau kain tradisional Batak Toba. Dengar juga itu aktif di seni budaya Batak ya, termasuk pintar nyanyi, pintar nyanyi, main musik beberapa alat musik. Kita tahu itu. Cerita apa yang kemudian mendorong atau menarik itu ke arah itu juga? Ternyata udah tahu informasi ya. Memang kebetulan saya suka menyanyi dan memang lagu yang saya kuasai memang lagu Batak. Karena kenapa? Saya mencintai budaya saya. Saya sangat cinta dengan budaya Batak Toba. Jadi bagaimana kita merefleksikan rasa cinta terhadap budaya Batak? Berbagai macam bisa ya. Satunya adalah kita tetap menyanyikan lagu Batak. Itu kan termasuk melestarikan juga ya. Ikut dalam melestarikan budaya Batak melalui seni musik gitu. Lalu saya mempelajari memang instrumen ala Batak atau Tagading. Itu juga termasuk bentuk kecintaan saya atau aplikasi kecintaan saya terhadap budaya Batak Toba gitu. Jadi lalu dengan fashion juga saya berupaya untuk memakai talent saya untuk tetap memperlihatkan bahwa saya mencintai budaya saya, inilah saya berbuat dan kamu juga bisa membuat seperti itu. Jadi saya bisa mempengaruhi orang melalui apa yang saya lakukan gitu. Di bidang fashion tadi kain-kain tenun Batak itu ulos. Saya lihat juga media sosial itu banyak berkunjung ke orang-orang tua yang lagi menenun ulos ya. Ini satu kendala juga. Harapan kita kan ulos ini terus berkembang, tapi kadang-kala masalahnya juga ternyata tadi sudah disampaikan ibu-ibu orang Batak juga kurang bisa menggunakan ulos ini di pesta-pesta terutama di kota-kota begitu. Apa kendala? Apakah kainnya atau memang terlalu mahal begitu? Memang kain tenun Batak kita ini memang dulunya memang kan kurang variatif ya. Jadi mengapa orang lebih melirik dari daerah lain? Mungkin karena image-nya lebih mewah, glam gitu ya, sehingga lebih cantik gitu. Nah, tapi saya lihat suku kita sudah mulai memikirkan bagaimana untuk membuat kain kita ini semakin cantik, semakin berkualitas, semakin menarik untuk dipakai gitu loh. Jadi saya senang dengan adanya perubahan seperti itu. Lalu kita harus tetap mengadakan acara-acara atau memperlihatkan kain-kain tradisional kita itu dalam bentuk yang lain gitu, dalam bentuk wujud yang lain, sehingga untuk menarik minat atau tetap mempengaruhi orang bahwa ini loh kita, jangan lupa dengan kainmu, lalu pakailah ini gitu. Bagaimana memberdayakan petenun ulos mereka bisa hidup sejahtera, lalu produk-produk kain tenun kita itu juga tadi bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk seremoni pesta begitu. Saya kebetulan baru dari NTT 2 minggu saya menelusuri 11-12 kabupaten di sana. Banyak kain tenun di sana. Misalnya kain tenun patola itu mahal di NTT. Bagaimana kita orang Batak khususnya Toba membuat ulos ini tidak hanya seremonial tapi juga ya dipakai sehari-hari. Ini kebetulan kain soai ini saya pakai loh. Iya ya. Jadi begini, pelestarian budaya itu saya kembali ke arti dulu ya. Apa sih artinya pelestarian budaya? Berarti mempertahankan nilai-nilai tradisional, tapi juga mengembangkan perwujudan yang baru yang lebih dinamis, yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang berkembang dan selalu berkembang ya, dan baru gitu. Jadi pemanfaatan adalah salah satu unsur dari pelestarian budaya Batak. Yeah. Itu ada 3. Jadi bagaimana mengembangkan, melindungi warisan budaya, mengembangkan dan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan
saya fokus kepada pemanfaatan ya kain ulos Batak gitu. Jadi artinya apa sih gitu? Jadi ternyata kain tenunan kita ini pun sebenarnya bisa kita manfaatkan di dalam bidang-bidang lain. Memang pada awalnya memang fungsi ulos ini memang kan dimanfaatkan untuk acara-acara tradisional ya, acara seremonial gitu. Jadi untouchable dalam zaman dulu ya, kita kayaknya takut untuk memakai ke hal-hal lain gitu. Jadi pada saat ini sudah karena perkembangan zaman itu sudah mulai berubah ya. Jadi ternyata ulus itu pun bisa kita pakai di dalam hal kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bagaimana membuatnya? Berarti kita harus membentuk atau mengubah, bukan mengubah kali ya, atau membuat inovasi sehingga ulos ini pun bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dengan desain mungkin yang lebih simpel, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita boleh dengan pakai desain yang casual. Kita tidak khusus kepada acara-acara seremonial Batak Toba gitu. Artinya ada inovasi pada produk-produk budaya itu, karena budaya itu juga harus dinamis bertumbuh ya. Iya, gitu. Tadi seperti saya bilang kan, mempertahankan nilai-nilai tradisional tapi tetap mengembangkan perwujudan yang dinamis gitu, yang kita sesuaikan dengan zaman kan. Dan ada acara Prakongres Kebudayaan Batak yang disponsori Batak Center. Kebetulan kami diminta jadi humas di sana. Oh ya. Saya terhenyuh juga kalau ditampilkan kain Batak itu juga ornamen yang dibuat para desainer seperti itu tampil di situ. Diluluhkan nama itu. Hati tak sedikit. Apakah kemudian pengembangan produk yang itu buat di butik itu untuk bisa diperkenalkan lebih umum lagi? Saya ingin ya kita tetap familiar dengan ornamen-ornamen Batak Toba. Itu bisa kita buat dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk topi yang saya bikin. Ya. Itu saya bawa itu di dalam di Asian Week tahun 2019 di Korea. Saya udah bawa itu dan saya sudah membuat bentuk-bentuk itu. Misalnya saya pernah buat baju busana tim musik di salah satu kafe. Saya dibikin seperti itu tapi mereka tidak mau memakai gitu. Kenapa kita tidak dinamis ya gitu? Kenapa kita terlalu takut menerima perubahan? Toh yang saya buat itu bukan sesuatu yang menyalahin aturan. Itu kan ornamen gitu ya dan tidak menyalahin aturan gitu. Jadi memang saya punya kerinduan, aduh gimana ya jika fashion kami di dalam Batak tetap memunculkan ornamen Batak Toba, tapi jadi menarik, jadi cantik, jadi orang juga begitu melihat, oh iya inilah budaya kami gitu. Makanya kemarin tuh saya buat desain seperti itu karena saya pengen supaya Indonesia atau mungkin orang Batak pada umumnya di seluruh dunia atau Indonesia atau Jakarta mulai membuka gitu loh, bahwa kita harus terbuka terhadap desain-desain yang baru tapi tetap memunculkan budaya kita gitu loh. Tadi saya ingat ada kata itu bahwa tidak mudah untuk menjual atau memperkenalkan ini. Apa kira-kira yang membuat orang Batak khususnya tidak begitu responsif produk-produk yang kalau ada inovasi pada ulus itu? Saya pikir mungkin karena pola pikir kali ya, pola pikir mungkin masih terbentuk dengan yang lama gitu, kurang bisa menerima hal-hal yang baru gitu. Saya pikir di situ satu. Jadi itu yang harus kita rubah sebenarnya. Bagaimana untuk mengubah mindset itu bahwa kita budaya itu berkembang gitu ya, dan kita harus menerima itu sepanjang tidak menyalahin aturan gitu. Ya itu yang harus kita lakukan melalui seperti saya kan memunculkan karya-karya yang tetap melakukan pengembangan wujud dari si budaya itu dalam bentuk fashion ya. Kemarin kan itu ikut menjadi peserta di Prakongres itu ya. Menarik itu. Apa kira-kira tema yang Tito usung sehingga banyak orang yang tertawa dan kagum melihat, terpesona ternyata kalau kain Batak juga diolah termasuk topi yang kita sebut tadi ya. Apa temanya? Ya, kemarin saya fashion show di acara Bulan Kebudayaan Batak, Prakongres pertama Kebudayaan Batak Toba yang dilakukan oleh Batak Center di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yeah. Memang tema yang saya bawa adalah etnik nasionalis gitu.
Jadi kebetulan karena memang itu acara yang berkaitan dengan budaya Batak Toba, saya membawa tema itu, temanya etnik nasionalis itu, maksudnya begini, etniknya kita bisa lihat dari baju yang dibawa oleh model, yang dipakai model termasuk saya juga ya. Jadi itu dari bawahannya itu atau roknya itu adalah dari kain ulos Batak Toba, dari ulos ragi hotang, ulos sadung, ulos mangiring gitu ya. Itu yang kita pakai. Lalu batik juga ada, batik motif Gorga Batak itu yang kita pakai, dan dari situ dapat etniknya. Lalu dari ornamen sortali yang berbentuk siluet segitiga, siluet rumah Batak ya, dan topi yang berbentuk rumah Batak Toba yang terbuat dari kain ulos dan kain batik motif Gorga Batak. Lalu nasionalisnya saya perlihatkan dari kebaya. Jadi kebaya itu adalah kan baju nasional Indonesia. Ya. Jadi itulah arti nasionalisnya. Lalu itu saya buat untuk mendukung kebaya goes to UNESCO. Gitu. Menarik ya, tapi tidak sungkan lagi orang apa namanya, karena menyaksikan kemarin itu kan produk yang itu buat itu kan topi perempuan seperti topi laki-laki. Ada bedanya nggak? Topi yang saya pakai itu kan bukan topi laki-laki, kan belum pernah ada bentuk seperti itu sebenarnya. Jadi saya membuat itu supaya kita boleh mulai memakai itu ya, jadi ornamen kita sebagai orang Batak Toba. Jadi itu bukan yang aneh menurut saya. Kalau sortali itu kita memang sudah pakai sortali selama ini gitu ya. Cuma memang saya rubah bentuk segitiga supaya apa? Supaya terlihat siluet rumah Batak gitu. Supaya ada, namanya juga fashion ya. Fashion itu kan inovasi ya, berkaitan sama inovasi gitu. Jadi memang kebetulan saya adalah yang memikirkan bagaimana menambah atau membuat value added ulos Batak. Jadi saya memang terbeban untuk membuat ulos Batak ini berkesan mewah melalui desain saya gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin fashion saya itu, saya pikir tidak ada yang mengatakan itu tidak mewah ya. Tapi kan sebagian besar itu dari kain ulos Batak dan kain batik motif Gorga Batak. Jadi bagaimana membuat etnik tapi tetap tetap menarik dan modern, lalu kesannya mewah gitu. Jadi memang saya memikirkan tema etnik with the touch of modernity, ethnicity with the touch of modernity. Itulah memang tema di baju-baju saya selama ini. Gitu. Kata inovasi. Kalau ada inovasi, berarti kan ada sebelumnya produk yang harus dimodifikasi. Tapi kan karena ini tadi kan disebut esensi desainnya itu kan harus produktif dan inovasi berkembang. Orisinil karya kemudian yang tidak pernah dikembangkan orang, bagaimana menghadirkannya? Pasti ada produk sebelumnya yang harus dimodif ya. Lalu karya-karya yang belum pernah muncul, orisinil dari itu, kira-kira bagaimana itu menghadirkan itu? Iya, saya memang tahun 2019 saya ke Korea, ya, acara Asian Week. Saya membawa baju karnaval ya, karnaval. Saya perwakilan dari Indonesia, memakai baju karnaval yang dari ulos Batak Sadung. Terus saya pakai kainnya yang mengkilau gitu. Jadi dan saya pakai topi Batak juga. Di sana saya sampai berfoto satu hari 300 orang. Saya melayani untuk berfoto gitu. Jadi bagi mereka itu kan sangat menarik gitu ya. Jadi karena orang lain pun tertarik, saya rasa memang ya ini luar biasa ya. Jadi kenapa kami tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi boleh dong kita membuat inovasi, membuat bentuk yang baru gitu ya. Kenapa tidak kalau memang itu bisa menambahkan nilai terhadap kain tenun kita tapi dalam bentuk yang lain gitu. Pertanyaan saya berikutnya toh. Sebagai orang yang bergiat di desain baju-baju etnik Batak, kira-kira apa yang diminta untuk kita untuk respon, untuk juga menghargai produk-produk inovasi budaya lah begitu.
Saya pikir saya hanya berharap kepada kita seluruh orang Batak, yuk mari kita mulai menerima inovasi-inovasi yang tetap memperlihatkan ornamen atau tradisi kita dalam bentuk yang lebih modern ya. Tidak masalah, kita boleh menerima gitu, sepanjang tidak menyalahi aturan. Itu yang saya pikir. Jadi dan kita tetap memakai itu supaya kita tetap bisa melihat bagaimana rasa cinta kita terhadap budaya Batak gitu. Baik, terima kasih Ito Alma Naibaho sudah berkenan hadir di tempat kami di podcast Suara Tabian.